Oke ya, jadi untuk absensi hari ini, seperti yang tadi Bapak sampaikan, Anda nggak perlu absensi di LMS, karena nanti Bapak akan record dari ini ya, dari ketika Anda membuka video, ketika Anda membuka bahan ajar, mempelajari bahan ajar, itu ada recordnya. Ya, Bapak menerima recordnya di LMS, itu nanti yang akan dianggap sebagai kehadiran untuk hari ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak membuka video, tidak melihat bahan ajar, itu tidak akan kelihatan, ya, tidak muncul namanya. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Sekarang kita masuk ke sesi kegiatan diskusi ya. Dan Anda sudah melihat video, kemudian Anda mempelajari bahan ajar yang Bapak sudah sampaikan di LMS. Oke, untuk sekarang kita coba diskusi saja langsung begitu ya. Jadi Bapak tidak perlu menyampaikan kembali materinya, karena Bapak juga di situ sudah menjelaskan ya di materi yang tentang ilmu, ya, kemudian juga pengetahuan dan filsafat ilmu. Oke, barangkali silakan Bapak buka saja untuk sesi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tadi pembahasan kita adalah tentang ilmu, begitu ya. Di situ dijelaskan ilmu itu apa, ya. Kemudian juga ada ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu apa? Kemudian juga ada kriteria, ya. Ada syarat syarat yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan itu dianggap ilmu, itu kalau seperti apa, begitu. Kemudian di bagian akhir, ya, Bapak juga menjelaskan di situ ada filsafat ilmu, ya, filsafat ilmu. Karena Anda sudah pahami sebelumnya bahwa yang namanya filsafat itu kan kajiannya dia mempelajari hakikat dari sesuatu, ya, mempelajari hakikat dari sesuatu termasuk ilmu, ya. Maka dari itu ada di situ filsafat ilmu yang bidang kajiannya ada aksiologi, begitu ya, ada epistemologi, ya, kemudian juga ada ontologi. Gitu. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Sebelum Bapak tunjuk, siapa harus bertanya? Atau kalau malu, Anda boleh tanyakan pertanyaannya di kolom chat ya, silakan. Anda boleh tanyakan pertanyaannya di kolom chat. Atau boleh bertanya secara langsung, silakan juga. Silakan, Bapak tunggu. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan ilmu bersifat empirik, sedangkan filsafat bersifat spekulatif. Bisa dijelaskan nggak Pak? Kurang mengerti. Ilmu bersifat Empirik empirik, ya, dan sedangkan filsafat bersifat spekulatif. spekulatif. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Silakan, barangkali ada yang ingin berpendapat atau pertanyaan dari teman Anda tadi. Jadi kalau ilmu bersifat empiris, ya, kemudian kalau filsafat bersifat spekulatif. Silakan, kira-kira maksudnya apa itu? Empiris sendiri artinya apa? Empiris, empirik, empirical, ya kan, anak? Empirik itu yang itu suatu pengetahuan yang apa ya? Jadi pengetahuan itu teh sebelumnya itu diperolehnya itu dari observasi, penelitian, kurang lebih.
menurut Ana, dan kalau misalkan bersifat spekulatif yang berarti itu juga pengalaman seperti itu. Menurut Ana kurang, kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Oke, jadi kesimpulannya apa anak? Tadi suaranya putus-putus. Kalau ilmu apa? Kalau filsafat tadi disebut spekulatif. Kalau ilmu disebut empirik. Kurang bagus. Oke, ada yang lain silakan. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan ya Pak ya. Ini menurut pendapat Silakan. saya sendiri, mengapa filsafat Silakan, Pak Isa. itu ya, mengapa filsafat disebut spekulatif dan ilmu disebut apa tadi? Empiris. Kita mulai dari ilmu dulu. Mengapa ilmu disebut empiris? Empiris itu sama kayak sesuai kenyataan gitu Pak. Kenapa sesuai dengan kenyataan? Karena ilmu diambilnya melalui kajian, metode, dan juga penelitian. Jadi sifatnya nyata gitu, ada istilahnya. Kalau filsafat ilmu lebih ke apa ya, spekulatif, karena itu cara berpikirnya Pak. Cara berpikir kan filsafat ilmu tuh apa ya, cara mendapatkannya gimana, harus kita ada apa tuh, asumsi kalau nggak salah, seperti itu Pak kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak Faisal ya. Ada yang lain silakan. Empiris. Empiris itu apa tadi artinya? Kalau ilmu tadi bersifat empirikal. Ya, empiris. Artinya apa empiris itu? Oke, tadi sebetulnya betul apa yang dikatakan oleh Ana, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Faisal juga sama ya. Empirikal, empiris. Tahu empiris nggak? Artinya apa? Empiris. Berdasarkan pengalaman Pak. Berdasarkan pengalaman. Jadi ya, berdasarkan pengalaman indera. Anda melihat ya, Anda melihat. Ketika Anda melihat, pasti Anda akan mendapatkan sejumlah data. Ya, jadi ketika Anda melihat sesuatu misalnya ya, Anda akan mendapatkan sejumlah data. Ya, misalkan ketika Anda melihat tanaman kaktus di depan Anda ada tanaman kaktus Anda lihat. Ya, Anda akan mendapatkan sejumlah data ketika Anda melihat. Misalkan Anda bisa melihat di situ warnanya apa. Ya, bentuk daunnya seperti apa. Bentuk batangnya seperti apa. Ya, kemudian kalau Anda pegang, Anda akan mendapatkan data yang lain. Ya, ketika Anda pegang, misalkan permukaan batangnya, kemudian ketika Anda kecap, misalkan bagian batang dari kaktusnya, ketika Anda raba, ketika Anda rasakan, Anda akan mendapatkan data yang lain. Ya, jadi tadi itu, ya, kenapa ilmu disebut empiris ya sifatnya? Karena memang perlu dukungan fakta, ya, perlu dukungan dari data-data yang memang diperoleh dari hasil pengamatan, dari hasil observasi. Ya, Anda ketika melakukan observasi itu jangan Anda persepsikan hanya dengan menggunakan satu alat indera. Ya, Anda bisa menggunakan mata, ya, selain mata juga Anda bisa menggunakan indera pengecap begitu ya. Anda bisa menggunakan hidung, Anda bisa menggunakan kulit ya, dan alat indera yang lain. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan ilmu itu bersifat empirik, karena memang harus didukung oleh data dan juga fakta. Ya, data, fakta yang diperoleh dari hasil penginderaan. Ya, diperoleh dari hasil penginderaan. Gitu. Ya. Makanya di pembahasan di pembahasan terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian juga ada pengetahuan ilmiah, ada filsafat ilmu, ini kajiannya berbeda-beda, gitu ya, kajiannya berbeda-beda, ya. Jadi tadi kalau ilmu ini bersifat empiris, ya, karena harus didukung data dan juga fakta yang diperoleh melalui proses penginderaan. Jadi harus ada buktinya, ya.
Jadi empiris itu harus ada buktinya yang diperoleh dari hasil pengalaman mengindra, ya, pengalaman mengindra. Kemudian tadi kalau filsafat itu sifatnya spekulatif. Kenapa spekulatif? Masih ingat dengan definisi filsafat kan? Masih ingat dengan definisi filsafat? Filsafat itu artinya apa? Definisinya Pekerjaan berpikir. pekerjaan berpikir, suka terhadap kebijaksanaan, suka terhadap kebenaran, ya, suka atau cinta, ya, suka atau cinta terhadap apa? Terhadap kebenaran, ya. Atau bisa juga diartikan ya mencari hakikat dari sesuatu, ya, mencari hakikat dari sesuatu. Ya, tadi betul ya apa yang dikatakan oleh Hilda begitu ya. Memang di situ ya yang menjadi kapasitasnya adalah akal dan pikiran kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa pekerjaan filsafat itu adalah pekerjaan berpikir, ya, berpikir, berpikir, berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir untuk mencari hakikat dari sesuatu yang kita pikirkan, ya, mencari mana yang baik, mana yang tidak baik, begitu ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang indah, mana yang tidak indah, dan lain sebagainya. Nah, karena pekerjaannya adalah pekerjaan berpikir, ya, mencari hakikat dari sesuatu, maka sifatnya spekulatif. Tidak perlu didukung oleh data, gitu ya. Tidak perlu didukung oleh data, tidak perlu didukung oleh fakta. Kita bisa berpikir, kita bisa berasumsi untuk bisa mengungkapkan sesuatu, ya, berpikir tentang sesuatu, gitu, ya. Jadi tidak perlu di situ ada dukungan fakta, tidak perlu ada dukungan data dan yang lainnya, sehingga sifatnya bisa spekulatif, ya, bisa spekulatif. Misalkan Anda memikirkan sesuatu, ya, Anda berpikir tentang sesuatu. Setelah Anda pikirkan, kemudian Anda ungkapkan, ya, kemudian Anda sampaikan. Itu kan sifatnya spekulatif. Ya, itu adalah sifatnya spekulatif yang seperti itu. Ya, gitu ya, jelas ya? Jaskia gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini di kolom chat ya, ada yang bertanya. Ajeng. Anda bisa simak semua pertanyaannya ya di kolom chat. Slide yang ke-11 di PowerPoint. Slide yang ke-11 itu yang ini ya, apa namanya, induktif deduktif bukan? Yang itu ya. Oke, slide yang halaman 11 itu sebetulnya bercerita terkait dengan bagaimana proses konstruksi dari sebuah ilmu, proses rekonstruksi dari sebuah keilmuan, begitu ya. Jadi kalau kita berbicara nalar, logika, itu kan ada logika induktif, ya, kemudian juga ada logika deduktif. Deduktif dan induktif itu, ya, kalau kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu adalah metode dalam filsafat. Metode yang nanti bisa Anda gunakan, Anda tempuh, prosedur yang nanti Anda bisa gunakan, Anda tempuh untuk merekonstruksi sebuah pengetahuan, ya, merekonstruksi sebuah pengetahuan. Bisa secara deduktif, bisa secara induktif, ya. Dan itu proses begitu ya. Itu semua adalah proses. Jadi bisa awal dari sesuatu yang umum, kemudian kita dukung dengan fakta, 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 fakta. Atau kita bisa berangkat dari fakta, 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 kemudian kita generalisasi. Kita ambil sebuah kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah sebuah pengetahuan, gitu ya. Kesimpulannya itu adalah sebuah pengetahuan. Dan itu bersiklus seperti itu, ya, bersiklus. Mulai dari ya, kalau kita berbicara metode ilmiah, itu kan berawal semuanya dari observasi. Ya, berawal dari observasi kemudian lahirlah sebuah pertanyaan,
Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu, mengobservasi sesuatu, kalau misalkan memang kita tidak tahu, pasti dalam benak pikiran kita pasti akan muncul pertanyaan. Ya, akan muncul pertanyaan. Jadi ketika kita melakukan observasi, kita nggak tahu, karena kan kita sebagai seorang manusia punya rasa ingin tahu. Memang ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah rasa ingin tahunya, begitu ya. Jadi kalau kita punya rasa ingin tahu, ketika kita observasi, ya pasti ada, kalau misalkan Anda menemukan ada sesuatu yang memang tidak tahu, pasti akan Anda tanyakan. Ya, Anda akan bertanya gitu ya, dalam benak pikiran Anda, ini kenapa seperti ini? Kenapa hal bisa terjadi? Begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kan Anda harus jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu Anda harus jawab dalam upaya, dalam rangka untuk memenuhi rasa ingin tahu Anda. Maka dari itu, Anda misalkan melakukan observasi selanjutnya untuk mengumpulkan data. Anda kumpulkan data lagi, gitu. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi Anda ajukan. Ya, ketika Anda observasi, ada sesuatu yang tidak dipahami, tidak diketahui, timbul pertanyaan, kemudian Anda mencari tahu, ya, mengumpulkan sejumlah data, mengumpulkan sejumlah fakta untuk menjawab pertanyaan yang tadi Anda ajukan. Begitu. Ya. Nah, itu adalah sebuah proses rekonstruksi pengetahuan juga. Ya, proses rekonstruksi pengetahuan. Jadi kalau tadi berangkat dari sesuatu yang memang dia umum, ya, kemudian kita ambil data-data, gitu ya, data-data yang memang mendukung, ya, terhadap asumsi yang kita ajukan di awal atau anggapan dasar yang kita ajukan di awal, maka itu adalah proses induktif. Proses deduktif begitu. Kalau induktif sebaliknya, dari data, kemudian kita ambil sebuah generalisir, ambil sebuah kesimpulan. Begitu. Itu adalah proses rekonstruksi pengetahuan seperti itu. Ya, proses rekonstruksi pengetahuan seperti itu. Ada nalar deduktif, ada nalar induktif untuk bisa merekonstruksi sebuah pengetahuan. Jadi bisa berjalan beriringan. Jadi proses induktif, proses deduktif itu bisa berjalan secara beriringan satu sama lain. Begitu. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Begitu. Ya. Jadi misalnya kalau induktif itu ya, kalau induktif itu kan dari fakta, kemudian kita ambil generalisir. Ya, manusia bernapas, tumbuhan bernapas, maka kita simpulkan bahwa hidup bernapas, ya, makhluk hidup bernapas. Atau kita berangkat dari sebuah asumsi awal, anggapan dasar, ya, apakah makhluk hidup bernapas? Nah, kemudian kita cek, kelinci bernapas tidak, kuda bernapas tidak, manusia bernapas tidak, kemudian tumbuhan bernapas atau tidak. Nah, data-data diperoleh kan ketika melakukan observasi, melakukan kajian terhadap kelinci, terhadap tumbuhan, terhadap kuda dan lain sebagainya. Oh, ternyata bernapas. Gitu. Nah, itu deduktif seperti itu. Ya. Dan hasilnya adalah pengetahuan, gitu ya. Hasilnya adalah pengetahuan. Tadi yang induktif juga hasilnya adalah sebuah pengetahuan. Gitu. Jadi itu adalah prosedur begitu ya, prosedur yang memang perlu nanti Anda pahami. Jadi untuk menghasilkan, menggenerate sebuah ilmu pengetahuan, maka Anda harus kumpulkan data. Ya. Nanti dari data-data yang Anda peroleh, maka Anda bisa simpulkan. Anda bisa analisis datanya, kemudian Anda simpulkan, dan kesimpulannya adalah bisa kita ambil sebuah pengetahuan yang baru. Oke, itu ya untuk yang halaman 11. Halaman 11 itu betul ya yang gambar itu bukan? Betul ya? Oke, seperti itu. Untuk materi yang itu sebetulnya nanti minggu depan Bapak sampaikan lagi. Ya, Bapak jelaskan lagi. Untuk jelasnya nanti mungkin Bapak akan sampaikan minggu depan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu orang lagi sebelum kita kuis. Silakan. Sebelum kuis, apakah ada yang ditanyakan lagi?
Cukup barangnya? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk aktivitas selanjutnya masih ada satu kegiatan Anda lakukan nanti kuis. Linknya nanti Bapak sampaikan di group. Gitu, ya. Silahkan setelah ini bisa meninggalkan room meet, kemudian nanti masuk Anda lihat di group untuk melaksanakan kegiatan. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih tadi yang sudah melaksanakan Zoom, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa jadi pilihan untuk kita semua, ya, baik itu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.